Salam, selamat pagi Bapak Ibu, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan menggunakan pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang ajaib setiap waktu. Kami mau mendengarkan suara-Mu terlebih dahulu sebelum memulai segala aktivitas kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema hari ini, Kamis 21 Juli 2022 adalah Gereja yang sibuk sekali melayani. Bacaan Alkitabnya dari Injil Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Mari kita menggali bacaan kita dengan pertanyaan berikut. Sedang apakah Marta ketika Yesus datang di rumahnya? Marta sedang sibuk sekali melayani. Ya, Marta mempersiapkan banyak hal untuk melayani Yesus yang datang ke rumahnya. Kira-kira apa saja yang Marta persiapkan untuk menyambut Yesus? Marta pasti memberikan pelayanan yang terbaik bagi Yesus. Makanan, minuman, mungkin juga membereskan rumahnya sehingga tampak semakin indah. Dalam bahasa Yunaninya, kata melayani adalah diakonia. Jadi Marta sedang berdiakonia, melayani dengan kasih. Diakonia dipraktekkan oleh gereja mula-mula sampai saat ini karena diakonia adalah salah satu dari tugas gereja. Sepertinya apa yang dilakukan Marta baik dan benar. Tetapi, apakah permintaan Marta kepada Tuhan Yesus? Marta berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Permintaan Marta ini mengungkapkan motivasi sesungguhnya yang ada di dalam hatinya. Pertama, Marta menganggap Yesus sebagai tamu terhormat, tetapi bukan sebagai guru. Sebagai tamu, maka Marta menyambut sebaik-baiknya dengan makanan dan minuman terbaik dan suasana senyaman mungkin. Tetapi, jika Marta menyambut Yesus sebagai guru, maka Marta tidak akan berkata supaya Yesus menyuruh Maria membantunya. Tetapi Marta akan menjadi murid yang siap untuk mendengarkan perkataan sang guru, siap diajar, dan siap melakukannya. Motivasi Marta yang kedua terlihat dari perkataannya, yaitu dia ingin memamerkan dirinya kepada Yesus sebagai orang yang paling sibuk untuk Yesus, tidak seperti Maria yang hanya diam saja. Motivasi Marta yang menonjolkan dirinya kepada Yesus tentu bukan motivasi yang benar. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Di mana letak mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tanpa pengertian yang benar? Pada kasus Marta, letaknya ialah Marta bersungut-sungut, protes, khawatir, menyalahkan orang lain dan juga Tuhan. Apakah pesan dari peristiwa Marta yang sibuk melayani Yesus ini bagi kita? Peristiwa Marta yang sibuk melayani Yesus mengandung pesan yang penting buat kita, yaitu satu, melayani Tuhan adalah kehormatan, tetapi harus dilakukan dengan motivasi dan pengertian yang benar. Dua, melayani dengan motivasi untuk membuktikan diri sendiri yang paling sibuk dibandingkan orang lain hanya akan membawa kepada sungut-sungut, protes, khawatir, dan menyalahkan orang lain dan juga Tuhan. Tiga, gereja yang melayani Tuhan haruslah memberi prioritas kepada hidup sebagai seorang murid yang siap diajar, dilatih, dan diubahkan oleh Yesus untuk menjadi serupa dengan Yesus. Pelajaran apa yang kita peroleh untuk bisa kita lakukan? 1. Sadar bahwa kita semua adalah orang yang melayani Tuhan, yang harus melayani Dia dengan motivasi dan pengertian yang benar. 2. Sadar bahwa sebagai orang yang melayani Tuhan, kita harus memberi prioritas pada kesiapan kita sebagai murid Kristus
yaitu diajar, dilatih, dan diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi semakin segambar dan serupa Kristus. Amin. Mari kita bagikan kebenaran ini kepada anggota keluarga, komsel, jemaat, teman, agar memberi diri menjadi seorang murid Yesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus berada dalam proses pembentukan sebagai murid Kristus yang siap mendengar, dilatih, dan diubahkan ke arah keserupaan dengan karakter Kristus. Berkati setiap orang dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan hari ini. Kiranya kami tergerak dan bergerak meresponi panggilan Allah, masuk dalam proses pembentukan hidup sebagai murid Yesus, dan mau melayani Raja di atas segala raja. Roh Kudus mampukan kami untuk mewujudkannya. Berkatilah gerejamu dan seluruh jemaatmu yang terus belajar untuk mengadakan pemuritan di gereja. Dalam nama Yesus, amin. Selamat memasuki hari baru. Tuhan Yesus memberkati.